Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Perkenalkan saya Rizky Amelia selaku moderator dalam paparan materi yang berjudul Identifikasi kasus terkait penerapan nilai berakhlak dalam birokrasi pemerintahan. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan anggota tim yang akan membantu saya dalam memaparkan materi yang sudah kami buat. Dimulai dari yang pertama adalah Trigan Aldian Pasha, lalu ada Riki Setiawan, kemudian ada Rizky Danarwati, dan yang terakhir adalah Trianto. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat terlebih dahulu gambaran umum terkait peran dan kondisi yang kita hadapi saat ini. Yang pertama ada peran ASN. Sebagai ASN, kita memiliki peran penting tidak hanya sebagai pelaksana tugas, tetapi juga sebagai pelayan publik, pelaksanaan kebijakan, dan perekat bangsa. Artinya, setiap tindakan dan pelayanan yang kita berikan akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Lalu yang kedua itu ada core values. Untuk menjalankan peran tersebut dengan baik, tentu kita membutuhkan pedoman yang jelas ya rekan-rekan. Di sinilah nilai-nilai berakhlak itu hadir sebagai panduan etika dan budaya kerja bagi seluruh ASN. Nilai ini bukan sekedar slogan, tapi menjadi arah dalam bersikap dan bertindak agar ada keselarasan langkah dari tingkat pusat hingga tingkat ke daerah. Tapi di samping itu ada juga nih tantangannya. Eh, dalam praktiknya kita tidak bisa menutup mata bahwa implementasi di lapangan seringkali menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pelayanan keimigrasian. Kita dihadapkan pada kondisi yang dinamis, baik dari sisi kebutuhan masyarakat, keterbatasan sistem, hingga tekanan institusional yang menuntut kita untuk tetap profesional. Realitanya, jika kita berbicara jujur, di lapangan masih ditemukan beberapa hal yang menjadi catatan. Misalnya, prosedur yang dianggap berbelit oleh masyarakat, adanya praktik pungutan liar dugaan oleh masyarakat, hingga penyalahgunaan wewenang. Hal-hal seperti ini tentu menjadi tantangan besar sekaligus pengingat bagi kita bahwa masih ada ruang untuk terus berbenah. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizky Danarwakti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang core value ASN yaitu berakhlak. Yang pertama, eh, berakhlak merupakan fondasi budaya kerja kita. Berakhlak itu bukanlah sekedar slogan, melainkan panduan perilaku dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Yang pertama yaitu berorientasi pada pelayanan. Kunci utama dari berorientasi pada pelayanan yaitu kita dapat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti contohnya ketika kita sedang melayani pemohon, kita harus ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Jadi kepuasan masyarakat itu merupakan hasil dari pelayanan pelayanan baik yang telah kita berikan. Yang kedua ada akuntabel. Kedua ada akuntabel. Akuntabel itu adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Seperti contohnya ketika kita bekerja di pelayanan, kita harus jujur, disiplin, dan berintegritas tinggi. Jadi sebagai pelayan publik, kita dilarang untuk menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Selanjutnya ada kompeten. Kompeten ini yaitu kita sebagai ASN harus terus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Seperti contohnya kita meningkatkan kompetensi diri dan belajar serta membantu orang lain. Jadi kita dapat berkompeten di bidang kita. Seperti itu. Selanjutnya yaitu harmonis. Nilai harmonis di sini kita dituntut harus saling peduli dan menghargai perbedaan. Menghargai setiap orang tanpa memandang latar belakang dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya yaitu ada loyal. Poin utama dari loyal yaitu kita berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa, seperti contohnya menjaga nama baik sesama rekan kerja, instansi maupun pimpinan, serta menjaga rahasia jabatan. Selanjutnya ada adaptif. Poin utama dari adaptif yaitu kita terus berinovasi dan antusias menggerakkan perubahan. Seperti contohnya kita dapat menyesuaikan diri
dan bertindak proaktif terhadap perubahan zaman. Yang selanjutnya, terakhir, ada kolaboratif. Kolaboratif di sini kita sebagai ASN dituntut untuk membangun kerjasama yang sinergis, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah bagi organisasi. Demikian penjelasan singkat mengenai nilai berakhlak. Marilah kita sebagai ASN untuk terus menerapkan nilai-nilai berakhlak sebagai bentuk kita menerapkan nilai sebagai ASN. Slide selanjutnya. Baik, pada slide ini kita memetakan berbagai hambatan profesional melalui kacamata core value berakhlak. Kita melihat adanya paradoks di lapangan. Yang pertama, pelayanan dan akuntabilitas. Masih ditemukan petugas yang tidak ramah serta penyalahgunaan fasilitas dinas. Solusinya adalah penguatan sistem reward and punishment serta digitalisasi laporan. Selanjutnya, kompetensi dan adaptif. Masalah utama adalah gegap teknologi dan resistensi terhadap inovasi. Kita perlu mendorong BIMTEK atau bimbingan teknologi tentang e-government dan manajemen perubahan. Selanjutnya, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Isu kerahasiaan negara dan ego sektoral masih menjadi tantangan. Langkah konkretnya adalah pemetaan fakta integritas, serta membangun platform data yang terintegrasi antar instansi. Intinya, setiap pelanggaran nilai memiliki solusi sistemik yang bisa kita terapkan. Next. Selanjutnya, kita bedah mengapa penerapan nilai berakhlak dalam birokrasi kita masih kurang optimal menggunakan fishbone diagram. Kami menemukan 5 akar masalah utama. Pertama, manajemen. Kurangnya keteladanan dari pimpinan, serta komunikasi organisasi yang lemah. Pada sisi manusianya, rendahnya kompetensi digital, dan adanya resistensi terhadap perubahan. Pada poin metode dan regulasi, itu belum adanya SOP yang terstandarisasi, serta sistem merit yang belum optimal, dan juga sanksi etika yang tidak tegas. Yang terakhir itu pada poin sarana dan lingkungan, infrastruktur teknologi yang belum memadai, serta tekanan politik dari pihak luar. Kesimpulannya, masalah ini bersifat multidimensi. Kita tidak bisa hanya memperbaiki SDM-nya saja, tanpa memperbaiki regulasi dan dukungan sarana dan prasarana yang ada. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Regan. Baik, sejauh ini ada 3 isu paling mendesak. Untuk isu pertama, yakni lemahnya akuntabilitas keuangan. Mengapa akuntabilitas keuangan dalam birokrasi bisa lemah? Jawabannya bukan karena satu faktor, tapi dari kombinasi sistem, sumber daya manusia, dan budaya kerja. Pertama, untuk sistem pengawasan. Karena birokrasi pemerintahan kita cenderung memiliki sistem pengawasan yang lemah, seperti audit tidak rutin atau hanya formalitas, lalu pengendalian internal yang tidak berjalan efektif, yang mengakibatkan penyimpangan tidak terdeteksi sejak awal. Kemudian untuk isu kedua ada rendahnya kualitas pelayanan publik. Mengapa ini bisa terjadi? Kualitas pelayanan publik bisa rendah karena seperti tadi ada 3 faktornya, yaitu dari SDM sendiri, sistem dan budaya kerja yang belum optimal. Yang pertama karena kompetensi ASN yang kurang, seperti tidak menguasai prosedur atau sistem digital, kurangnya skill berkomunikasi atau berdiskusi sesama rekan kerja, yang mengakibatkan pelayanan lambat, sering salah, lalu orientasi pegawai kita terhadap pelayanan yang lemah. Mayoritas atau rata-rata pegawai di era sekarang memiliki mindset dilayani, bukan melayani. Lalu kurangnya empati ke masyarakat yang berdampak masyarakat memiliki persepsi petugasnya jutek, tidak solutif, dan kurang ramah. Lalu untuk isu ketiga, yakni rendahnya loyalitas dan integritas. Mengapa ini bisa terjadi? Loyalitas dan integritas bisa rendah karena kurangnya role model atau keteladanan dari pimpinan di instansi setempat.
atasan tidak memberi contoh, misalnya tidak disiplin, kompromi pelanggaran, yang berdampak bawahan ikut menormalisasi perilaku salah dari atasan tersebut. Kemudian budaya organisasi yang tidak sehat, seperti praktik ABF atau asal bapak senang, kemudian menutup-nutupi kesalahan yang mengakibatkan integritas turun, loyalitas bergeser ke individu, bukan ke negara. Lalu kurangnya sistem reward dan punishment seperti yang tadi disampaikan oleh saudara Farisi, yang berprestasi tidak diapresiasi, yang melanggar tidak dihukum serius, yang mengakibatkan pegawai-pegawai jadi cenderung memiliki rasa loyalitas yang rendah. Next. Nah, untuk alternatif pemecahan masalah dari 3 masalah tersebut, yakni untuk pelayanan publik kita implementasikan ISO 10001 dan dashboard kepuasan real time. Kemudian akuntabilitas, yakni digitalisasi melalui sistem SIPD yang terintegrasi. Lalu untuk loyalitas, kita dukung penguatan whistleblowing, sistem dan kode etik ASN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Pak Trianto. Saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari seluruh analisis kami. Yang pertama yaitu terdapat masalah sistemik. Kita harus menyadari bahwa hambatan dalam penyerapan nilai berakhlak tidak berdiri sendiri. Ini adalah masalah multidimensi yang saling berhubungan satu sama lain. Yang kedua yaitu adanya pendekatan holistik. Solusinya tidak bisa parsial. Kita butuh perpaduan antara pembenahan sistem, peningkatan kualitas SDM, dan yang paling utama adalah komitmen kuat dari pimpinan sebagai role model. Yang ketiga yaitu teknologi sebagai enabler. Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Teknologi informasi harus menjadi penggerak utama untuk menciptakan transparansi dan efisiensi pelayanan. Yang keempat yaitu penguatan sistem merit. Dan terakhir, budaya kerja yang sehat hanya akan tercipta jika ada keadilan, pemberian penghargaan, dan hukuman. Harus dilakukan secara objektif dan konsisten. Untuk statement penutup, singkatnya yaitu perubahan birokrasi dimulai dari komitmen kita untuk menghidupkan nilai-nilai ini dalam setiap tindakan nyata. Sekian paparan dari kelompok 3. Baik, sekian paparan materi dari kelompok 3 Angkatan 4. Besar harapan kami supaya materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.